topiknya masih dalam Introduction to Digital Marketing ya. Jadi hari ini kita akan belajar garis besar digital marketing itu apa sih, terus mungkin di marketingnya sendiri funnelnya itu ada apa aja. Terus nanti kita akan belajar juga cara setup campaign dari objektifnya, terus yang tadi udah dijelasin ke Ayah juga dari budgetingnya dan juga funnelingnya. Dan terakhir akan ada ini sih study case example. Jadi kita bisa belajar cara mengevaluasi suatu digital campaign gitu. Ya, selamat malam teman-teman semuanya dari tempat belajar. Thank you banget nih udah meluangkan waktunya di weekday ini jam 7 malam ya untuk belajar mengenai digital marketing. Jadi hari ini kita akan belajar specifically 3 hal, yaitu objektif, funnel, dan juga budgeting. Jadi saya harap juga nanti 1-2 jam ke depan kita bisa saling sama-sama belajar nih satu sama lain mengenai si Introduction to Digital Marketing ini. Nah, jadi hari ini kita akan belajar apa aja sih? Utamanya yang tadi ya, yaitu funneling, budgeting, dan juga objektif. Cuman akan ada 7 topik utama nih yang akan kita bahas sama-sama. Yang pertama itu dari Introduction Digital Marketing, yang kedua funneling dan juga customer journey, yang ketiga campaign objektif, lalu ada ads metrics, budgeting, A/B testing, dan yang terakhir study case example. Kita mulai aja jadi yang pertama mengenai Introduction to Digital Marketing. Mungkin bahan yang ini aku bisa agak cepat-cepat karena kan ini kayaknya udah kelas kedua ya. Mungkin teman-teman udah dapat juga materinya dari kelas yang sebelumnya. Nah, jadi kita mulai dulu dari kenapa sih digital advertising itu penting untuk brand. Nah, di slide ini saya ngambil data dari datareportal.com di bulan Februari 2022 mengenai penggunaan sosial media ya di Indonesia di usia 16 sampai 64 tahun atau usia produktif. Nah, ini data yang paling baru, dan di sini kita bisa lihat ya, kalau pengguna sosial media di Indonesia, itu ada banyak banget, teman-teman. Ada 191,4 juta orang. Dan kalau kita lihat nih, average daily time spend-nya, atau kira-kira rata-rata orang habis berapa lama sih di sosial media sehari, itu ada sehari spend sekitar 3 jam 17 menit di sosial media, dan juga platform yang dipakai itu ada sekitar 8,5. Nah, ini saya nggak tahu ya, mungkin 8,5 cukup banyak, saya sih nggak nyampe segitu gitu. Tapi intinya adalah dari ratusan juta orang ini dan time spend yang gede banget ini, digital advertising itu menjadi important karena ya fokus audiens semuanya ada di sosial media ini. Lalu kalau kita breakdown dari penggunaan sosial media, ini yang di sebelah kanan adalah top 5 sosial media yang paling banyak digunakan orang, yaitu ada WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram, dan juga TikTok. Nah, jadi karena potensi yang besar ini, dari jumlah audiensnya yang besar, lalu average time spend-nya juga besar, itu kenapa mungkin teman-teman paling sering juga ngelihat iklan di kelima channel ini, kecuali mungkin WhatsApp ya, karena nggak bisa pasang iklan di sini. Mungkin kenapa brand banyak main di YouTube, Facebook, Instagram, dan TikTok, karena audiensnya juga banyak banget mengkonsumsi sosial media di platform-platform ini. Jadi angka yang di bawah ini, itu adalah rata-rata satu orang itu menghabiskan berapa jam sebulan di platform ini ya. Jadi memang paling gede selain WhatsApp itu masih di YouTube 26 jam sebulan, Facebook 15, Instagram 16, dan yang kedua paling tinggi ini yang lagi naik banget itu TikTok. Orang bisa habiskan sekitar 23 jam, dan penggunanya rata-rata itu ada di anak muda ya gitu. Nah, dari potensi yang besar ini tentunya banyak banget ya brand yang masuk ke dalam digital advertising, sehingga mungkin jadi cukup dalam tanda kutip noisy atau berisik gitu dengan banyaknya promosi. Mungkin teman-teman dengan asing juga ketika main sosmed sering banget dapat iklan gitu kan. Nah, disinilah peran penting seorang digital marketer, yaitu gimana di dunia yang berisik tersebut kita bisa stand out dan juga kita bisa menyediakan solusi kepada target audiens kita. Nah, lalu apa aja sih keuntungan dari digital advertising? Nah, kalau dari saya sendiri, menurut saya ada 4 yang hal utama dari keunggulan dari digital advertising. Yang pertama itu, kita bisa spending-nya fokus di targeted audience only. Jadi, kita bisa nih fokusin benar-benar ads kita muncul cuman ke target audience kita. Mungkin kalau traditional marketing, let's say misalnya kita pasang baliho di jalan gitu ya. Terus kita misalnya targetin orang-orang berusia 25-35 tahun. Nah, kita kan nggak bisa ya kayak orang lewat usianya nggak 25-35 tahun, nggak lihat iklan saya deh biar murah gitu. Itu kan nggak bisa kan. Tapi kalau di digital marketing ini bisa nih, kita benar-benar spesifik siapa aja orang yang bisa lihat iklan kita, sehingga cost-nya juga akan lebih efektif. Nah, yang kedua itu keunggulannya adalah itu easy to adapt and change strategi. Jadi
digital advertising itu kita bisa ubah strategi kita dan beradaptasi dengan perubahan itu cepat banget. Selama kita ada koneksi internet, dimanapun, kapanpun kita bisa melakukan perubahan di campaign kita. Jadi kalau misalnya ada yang nggak bagus, kita mau langsung bagusin gitu, itu bisa. Atau ada campaign yang nggak work, kita mau langsung matiin saat itu juga bisa gitu. Dan yang ketiga, ini yang mungkin salah satu yang paling utama, itu measurable. Jadi ini start to finish, dari mulai orang yang lihat iklan kita, berapa banyak yang ngeklik, berapa banyak yang masuk ke website, berapa banyak yang mungkin kalau e-commerce masukin ke keranjang, terus check out, semua-muanya itu bisa terukur di digital marketing secara mendetail. Nah, dari ketiga hal ini, akhirnya kita juga bisa menyediakan campaign yang cost efektif. Nah, yang pertama, kita bisa mulai dari budget yang kecil banget. Kalau di Facebook, kita bisa mulai dari $1 sehari, itu udah bisa running campaign gitu. Dan ditambah juga tadi ya, target audiensnya bisa spesifik, performance-nya juga terukur, dan juga kita mau lakuin perubahan juga cepat. Nah, eventually, digital marketing ini bisa memberikan marketing spend yang lebih cost efektif ya dibandingkan traditional marketing. Seperti itu. Nah, ini adalah contoh-contoh dari digital ads. Mungkin aku bisa agak cepat juga di sini. Kalau misalnya di Google, itu kita sering lihat mungkin display. Ini banyak juga di media-media seperti di kompas.com, di detik.com. Kalau teman-teman buka, ada banner-banner iklan. Terus video ads, ini YouTube. Shopping ads, ini biasanya banyak main di e-commerce ya. Kayak kalau teman-teman search suatu barang di Google, biasanya ada di atas yang bentuknya carousel, bisa di-scroll. Nah, itu adalah shopping ads. Nah, habis itu ada discovery ads. Discovery ads ini sama seperti display ads, cuman dia placementnya lebih premium ya, seperti di YouTube, di Gmail yang ada promotionnya. Itu masuk ke dalam discovery ads. Lalu ada SEM atau search engine marketing. Ini kalau teman-teman nge-search sesuatu, let's say misalnya di sini coding, terus di kiri atas ada tulisan ads-nya nih. Nah, itu adalah bagian dari SEM atau search engine marketing. Lalu ada app install, ini biasanya juga ada di Play Store ya, di Android. Teman-teman nge-search keyword apa, sekarang suka muncul tuh iklan yang ada tulisan ads-nya untuk kita install aplikasinya. Lalu ada yang kita bahas juga ini Meta Ads. Nah, ini placement-nya juga mungkin udah familiar kita semua. Kayak di Facebook, terus di Instagram Shop yang ada tulisan sponsornya, Instagram Story, Instagram Reels, dan ya ada juga TikTok. Nah, kalau TikTok ini ada 5 tipe ads ya, mulai dari top view, terus ada brand takeover, ada in-feed ads, ada branded hashtag challenge, dan ada branded effect. Nah, untuk TikTok ini, teman-teman, yang kita bisa setup manual itu cuma yang in-feed ads. Kalau yang lainnya kita memang harus bekerja sama dengan tim TikTok dulu untuk pasang campaign-nya. Oke, nah kalau TikTok sebenarnya agak susah sih saya ngejelasinnya kalau di slide. Jadi ini ada beberapa contoh-contoh video perbedaan campaign-campaign di TikTok. Nah, jadi kalau brand takeover itu biasanya kalau teman-teman buka TikTok, sebelum masuk FYP biasanya ada kayak iklan dulu tuh, kayak beberapa detik. Terus kalau diklik masuk ke landing page-nya. Nah, itu contoh dari brand takeover ya di TikTok. Terus ada juga yang namanya top view. Ini agak sedikit berbeda. Nah, jadi kalau top view ini, ketika kita buka TikTok, muncul nih iklan, tapi cuma berapa detik, secara seamless dia akan tertransisi ke FYP, dan kalau kita klik, masuk ke landing page iklannya, terus begitu kita back, dia masih ada di FYP sebentar sebelum kita bisa scroll ke atas, gitu, untuk lihat video selanjutnya. Lalu ini contoh hashtag challenge, aku rasa mungkin teman-teman udah familiar juga nih dengan hashtag challenge. Biasanya ketika di TikTok hashtag ada brand-brand ngasih hashtag yang bisa berhadiah ya. Sorry. Itu teman-teman bisa, audiensnya bisa ngelakuin challenge dari hashtag yang dibikin, jogetnya seperti apa, dan biasanya ada reward juga gitu. Ini aku play-nya agak cepat di sini.
Ya, jadi ada hashtag, terus biasanya ada itu ya CTA-nya untuk kita bisa record diri kita gitu dan join hashtag challenge-nya. Nah, untuk dua yang lain, invite ads itu ini yang bisa kita setup sendiri. Itu kalau di FYP lagi suka scroll, biasanya ada tulisan sponsornya, iklannya. Nah, itu masuk ke dalam invite ads. Sementara branded effect ini sama mirip seperti hashtag challenge, cuman dia bentuknya biasanya stiker gitu. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya gimana sih kita tahu harus pakai platform yang mana gitu. Nah, sebenarnya nggak ada jawaban yang 100% benar ya. Tapi yang bisa kita lakukan yang pertama itu, kita harus tahu dulu nih target audience kita, behavior-nya banyak main di mana gitu. Apakah mungkin mereka banyak mengkonsumsinya di Facebook, atau Instagram, atau TikTok, atau YouTube. Nah, itu bisa kita cari tahu dulu sebagai acuan. Lalu yang kedua, kita juga bisa ya belajar atau ngintip-ngintip ya dari competition dalam tanda kutip. Jadi contohnya misalnya teman-teman punya brand nih online shop misalnya skincare gitu, dan mungkin ada nih skincare pemain yang udah gede. Nah, teman-teman bisa ikutin tuh kira-kira mereka tuh banyak pasang iklan di channel apa gitu. Itu bisa juga jadi acuan untuk kita menentukan akan memasang iklan di mana. Dan yang ketiga, ini yang paling penting ya, yaitu kita harus tes, learn, dan iterate. Jadi ini kan tadi salah satu keuntungan dari digital marketing, kita bisa mulai dari budget yang relatif cukup kecil, terus kita bisa dapat performance-nya langsung cepat, real time, dan kita bisa langsung ubah strategi nih gitu. Jadi yang paling penting menurut saya kalau mau tahu platform yang mana, kita harus tes dulu sih platform-platformnya dengan budget yang mungkin nggak terlalu besar. Kita belajar channel mana yang works, terus kita gedein budget yang works, yang nggak works kita kecilin atau bahkan kita matiin gitu. Dan itu continuous ya, terus kita improve di channel level performance-nya gitu. Sekarang kedua, topiknya agak lebih dalam ya, kita bahas mengenai funnel dan juga customer journey. Nah, jadi kalau digital marketing funnel itu ada banyak ya istilahnya, tapi yang saya ambil contohnya ini adalah yang namanya AIDA, atau singkatan dari Awareness, Interest, Desire, dan juga Action. Cuman ada banyak term gitu, ada yang ngomongnya kayak ini di bawah nih, tofu, mofu, bofu, ini kayak top of funnel, terus M-nya ini mid, B-nya itu bottom of funnel, ada juga yang nyebutnya ISAS, jadi ada banyak banget termnya, tapi intinya itu digital marketing funnel ini adalah di mana kita sebagai brand itu bisa mulai tahap di mana customer mulai dari tahu brand kita sampai akhirnya dia mengkonsumsi, bahkan loyal dan juga merefer brand kita, seperti itu. Nah, tahapnya ini yang saya jelasin itu yang disebut sebagai AIDA. Nah, mungkin setiap funnelnya, satu contoh aja, menggunakan use case-nya tempat belajar gitu ya. Jadi, kalau awareness itu adalah tahap di mana orang udah mulai tahu mengenai brand kita. Jadi, cuma tahu doang, tapi nggak ada ketertarikan atau mungkin action yang dilakukan oleh si audience. Jadi, contohnya kayak tempat belajar nih, oh oke, gue tahu nih tempat belajar, tempatnya untuk belajar digital marketing gitu, let's say, atau untuk online course gitu. Lalu tahap yang kedua itu ada yang namanya interest. Jadi di sini audiens udah mulai tertarik mengenai courses yang di-offer, mengenai produk yang di-offer oleh brand kita. Jadi kalau untuk tempat belajar, let's say misalnya ada user yang udah mulai tertarik nih, pengen tahu course di tempat belajar ada apa aja sih. Jadi mungkin dia masuk ke Instagramnya tempat belajar, masuk ke websitenya, explore course-nya ada apa aja, tapi belum ada benar-benar ketertarikan untuk daftar gitu. Nah, satu step di bawah itu desire. Di sini udah muncul nih kayak si audiens ini pengen mengkonsumsi brand kita, pengen mengkonsumsi produk kita. Jadi kalau contohnya di tempat belajar, gue udah cukup tertarik nih sama course digital marketing tempat belajar, jadi sign up gitu. Dan action itu adalah ketika orang sudah melakukan aksi yang diinginkan oleh brand gitu. Jadi kalau khususnya di tempat belajar, orang udah mulai sign up untuk kelas di tempat belajar. Nah, funnel ini selalu mengerucut. Jadi pada umumnya itu audiensnya paling gede, potensialnya itu pasti yang di paling atas. Dan semakin ke bawah jumlah audiensnya akan semakin spesifik dan semakin kecil. Jadi itu kenapa bentuknya segitiga kebalik gitu. Nah, gimana sih caranya kita sebagai brand biar orang-orang tuh bisa masuk ke dalam digital marketing funnel kita? Nah, ini ada yang namanya micro moment. Ini definisi dari Google ya, saya ngambilnya. Jadi, micro moment itu adalah momen-momen kecil di mana
orang itu mulai beraksi, dan disitulah saat brand harusnya muncul gitu untuk memperkenalkan brand mereka. Nah, menurut Google, micro moment ini ada 4 yang utama. Jadi yang pertama itu ada I want to know moment, yaitu adalah momen di mana seseorang itu kepo, dia pengen tahu aja sih kayak mengenai sesuatu. Kayak misalnya tadi contohnya di tempat belajar ya, ada apa ya online course yang ada di Indonesia gitu misalnya. Terus dia search di Google ketemu di tempat belajar. Nah itu disebut sebagai I want to know moment. Terus tahap yang kedua itu ada I want to go moment. Ini biasanya contohnya ketika kita mungkin, let's say misalnya lagi bosen, jalan-jalan deh ke mall. Terus kita jalan-jalan ke mall, akhir-akhirnya dari bosan itu akhirnya kita beli sesuatu di mall. Nah itu contoh I want to go moment. Terus kalau online bisa juga nih, kita lagi bosan malam-malam misalnya kita buka e-commerce, terus lihat-lihat barang, lihat diskon, akhirnya kita check out. Nah itu juga contoh dari I want to go moment gitu. Nah yang ketiga ini I want to do moment. Ini adalah momen di mana ketika seorang membutuhkan bantuan untuk menyelesaikan task mereka atau sesuatu yang mereka desire. Jadi contohnya lagi misalnya kita pengen nih berkarir di digital marketing, terus kita sadar kita butuh skill di digital marketing, akhirnya kita sign up untuk course di digital marketing di tempat belajar. Nah itu I want to do moment. Dan yang keempat ada I want to buy moment. Ini adalah momen di mana seseorang udah memiliki ketertarikan untuk membeli sebuah barang. Jadi ini ada cukup banyak ya hal-hal ya yang di mana akhirnya orang beli karena memang butuh gitu. Nah, dari keempat momen ini, sebagai brand itu ada 3 hal yang utama. Yang pertama itu, kita harus yang namanya be there, yaitu yang pertama kita harus muncul dulu nih. Ketika orang ada di keempat momen ini, sebagai brand kita memang harus yang penting ada dulu gitu. Ada untuk memberikan solusi yang memang mereka lagi cari. Yang kedua itu be useful, jadi selain ada muncul, kita harus juga yang namanya useful, yaitu memang bermanfaat untuk bisa menyelesaikan masalah audiens kita. Dan yang ketiga itu adalah be accountable. Jadi accountable ini terpercaya ya, bisa dibilang terpercaya. Jadi brand kita selain ada dan juga bermanfaat untuk user juga percaya sama brand kita, sehingga akhirnya user menjadi pengguna brand kita, seperti itu. Oke, nah itu sih mengenai funnel dan juga tadi customer journey ya. Oke, nah yang ketiga mengenai campaign objektif. Oke, nah jadi kalau kita misalnya sebagai digital marketer pengen setup ads, ini adalah tahap pertama yang harus kita lakukan, yaitu setup objektif campaign kita. Nah, objektif campaign ini untuk slide kedepannya saya ngambil contoh dari Facebook, tapi konsepnya dan prinsipnya ini bisa diterapkan di channel-channel yang lain ya, seperti Google dan juga TikTok. Nah, campaign objektif ini di setup oleh para digital channel itu mengikuti prinsip marketing funnel yang tadi tuh. Tadi kan marketing funnel ada yang namanya AIDA ya. Jadi awareness, interest, desire, dan juga action. Cuman kalau di Facebook itu tahapnya ada 3, yaitu awareness, consideration, dan juga conversion. Tapi prinsipnya sama, yaitu mengikuti digital marketing funnel. Nah, digital marketing funnel ini itu penting banget. Maksudnya objektif itu penting banget untuk kita setup campaign. Jadi kita bisa aja nih bikin target audiens yang sama persis, kreatifnya sama persis, placementnya sama persis, budgetnya semua sama persis, tapi kalau objektifnya ini beda, hasilnya akan beda jauh banget teman-teman. Karena objektif ini kita akan seolah-olah ngajarin si algoritma digital ads-nya ya, untuk dia ini pengen fokusnya ke matriks apa, dia ini pengen fokusnya kemana gitu. Nah, jadi kita akan go through nih satu-satu objektif campaign. Oke, kita mulai dulu dari brand awareness ya. Jadi brand awareness itu ada 2, yang namanya brand awareness sendiri, dan yang kedua itu reach. Jadi ini adalah objektif campaign yang cocok untuk para pemasang iklan atau advertiser yang pengen target audience mereka itu kena di funnel yang paling atas tadi, yaitu funnel awareness. Jadi mereka tahu brandnya yang lagi di offer ini apa. Yang penting tahu aja gitu. Mungkin belum mau consume tapi asal tahu gitu. Jadi perbedaannya di mana? Kalau brand awareness, si Facebook ini akan fokus ke yang namanya estimated at recall lift, atau berapa kira-kira orang yang akan recall atau ingat brand kita gitu. Jadi kalau kalian running campaign di brand awareness, misalnya ada 100.000 impression gitu, terus misalnya ada 10.000 at recall lift, nah itu berarti
si Facebook kira-kira nih dari 100.000 impression, kira-kira ada 10.000 nih yang ingat brand kita gitu. Ketika kalau misalnya mereka ditanya mengenai tahu nggak brand ini, tahu gitu. Nah itu estimated at recall lift. Nah bedanya kalau reach ini algoritmanya akan memaksimalkan untuk menjangkau sebanyak-banyaknya orang atau sebanyak-banyaknya impression. Jadi kita bisa milih kita mau objektifnya ke reach atau ke impression ya. Nah, jadi mungkin aku jelasin dulu bedanya impression sama reach itu apa. Jadi kalau impression itu seberapa banyak orang lihat iklan kita, kalau reach itu jumlah orangnya. Jadi, let's say misalnya aku kena iklan tempat belajar 3 kali gitu. Nah, itu berarti impressionnya 3, tapi reach-nya 1, karena cuma aku yang kena gitu ya. Nah, di brand awareness yang tipe reach ini, kita bisa set nih frekuensinya mau berapa. Jadi, let's say misalnya kita mau nyuruh si Facebook, gue pengen orang lihat iklan gue seminggu 2 kali. Nah, itu kita bisa atur di campaign reach ini gitu. Tapi ujung-ujungnya sebenarnya tujuannya sama nih, yaitu untuk orang tahu mengenai brand kita. Nah, mengenai pakai yang mana itu selera ya dari advertiser ya. Oke, yang kedua ini consideration. Nah, consideration-nya ada banyak ya, teman-teman, ada 6. Jadi yang pertama itu ada traffic. Nah, jadi traffic ini cocok untuk advertiser yang mau target audiensnya itu untuk klik dan visit landing page-nya. Jadi ini udah satu tahap di bawah dari awareness. Jadi kalau awareness kan si advertiser pengen orang tahu brandnya, udah gitu. Nah ini satu step di bawah, yaitu selain tahu brandnya, si advertiser ini pengen orang ngeklik dan masuk ke landing page-nya gitu. Nah landing page ini bisa website, bisa aplikasi, bisa Facebook Messenger, bisa WhatsApp, atau bisa telepon, tergantung dari brandnya nih mau ngarahin user kemana gitu. Itu traffic. Nah, lalu yang kedua itu ada engagement. Nah, engagement ini cocok untuk advertiser yang pengen audiens itu untuk engage dengan post yang mereka pasang di iklan. Jadi, contohnya mungkin kayak misalnya kalian punya Instagram, brand main di Instagram gitu ya, terus kalian pengen orang-orang nge-like, nge-share, nge-comment, nge-save dari Instagram post kalian. Nah, itu bisa menggunakan si engagement campaign ini, engagement objective. Secara garis besar itu ada 3 tipe engagement. Yang pertama tadi post engagement ya, kayak tadi mungkin like, share, comment, save, dan lain sebagainya. Yang kedua itu ada page like. Jadi kalau di Facebook mungkin teman-teman kalau masih main Facebook ya, itu kan brand bisa bikin page, terus mereka bisa nih kayak cari supaya orang nge-like page mereka. Atau yang ketiga bisa juga event response. Ini biasanya kalau di Facebook kan kita bisa bikin event ya, untuk live di Facebook. Nah, untuk orang-orang join ke event mereka itu bisa di event response ini. Oke, yang ketiga itu ada app install. Nah, ini mungkin cukup self-explanatory dari namanya, yaitu untuk advertiser yang pengen orang-orang untuk install aplikasi mereka. Ini biasanya lebih banyak ke startup ya, kayak mereka pengen orang-orang tahu brand mereka, produk mereka, jadi supaya install produk mereka gitu. Jadi ketika diklik, orang akan didirect kalau ke Android ke Play Store, kalau ke iOS ke App Store untuk download aplikasi mereka. Nah, yang keempat itu ada video views. Nah, ini cocok untuk orang-orang yang pengen target audiensnya untuk nonton nih. Jadi tipe kreatif yang bisa dipakai cuma video, dan kita pengen orang-orang untuk nonton video kita gitu. Oke. Terus yang kelima itu ada leads generation. Nah, ini cocok biasanya untuk brand-brand yang biasanya sih mengadakan event gitu. Jadi, let's say ada suatu brand ingin mengadakan event di weekend hari Sabtu jam 10 gitu. Nah, dia pengen nih orang-orang sign up ke eventnya untuk join eventnya. Nah, itu bisa menggunakan lead generation campaign. Atau bisa juga kayak ada advertiser pengen ngadain apa ya, mungkin ya tadi ya webinar, seminar, atau mungkin pengen advertiser pengen audiensnya kayak ya udah sign up dulu nanti kita follow up. Nah, itu bisa juga menggunakan lead generation campaign. Nah, jadi kalau lead generation campaign ini itu audiensnya akan ketika klik dia akan masuk ke yang namanya instant form. Nah, jadi instant form ini mungkin teman-teman pernah ngalamin juga, kayak ketika ngeklik iklan masuk ke dalam satu form di Facebook, terus kayak udah otomatis keisi tuh nama sama email, terus biasanya ada pertanyaan dari advertiser-nya, beberapa pertanyaan,
kayak ngisi Google gitu, dan nanti teman-teman bisa submit gitu. Nah, ini ada dua opsi yang kita bisa pilih. Yang pertama itu more volume, jadi lebih banyak orang yang ngisi, tapi mungkin kualitasnya nggak terlalu bagus, atau higher intent, jadi mungkin volume yang ngisi nggak terlalu banyak, tapi lebih berkualitas gitu, leads yang kita dapat. Nah, selain instant form, kita juga bisa direct audience kita either ke automated chats, jadi kayak chatting sama chatbot gitu ya. Kita bisa setup nanti flow chatbotnya seperti apa, itu di Facebook, atau bisa juga ngarahin ke telepon. Nah, yang terakhir itu messages. Jadi ini cocok untuk advertiser yang pengen audiensnya itu untuk kontak dulu sama brand mereka gitu. Ini ketika diklik bisa masuk ke tiga ini ya, either Facebook Messenger atau WhatsApp atau Instagram DM. Jadi kayak misalnya brand pengen audiensnya nggak usah beli dulu deh, tapi tanya-tanya dulu. Nah, itu bisa didirect ke messages campaign. Oke. Nah, yang terakhir conversion. Nah, conversion ini ada tiga ya. Ada yang conversion, namanya emang conversion, adalah catalog sale dan juga store traffic. Nah, aku mulai dari yang conversion dulu. Jadi, kalau conversion ini, kita mungkin ini satu step di atas, jadi kita harus set up dulu si Facebook Pixel atau Facebook Event. Nah, baru jadi contohnya itu cocok untuk advertiser, misalnya e-commerce ya, dia pengen orang-orang sebanyak-banyaknya add to cart di e-commerce mereka. Nah, nanti si advertiser ini harus pasang Facebook Pixel dulu nih, ngedefinisiin add to cart itu apa sih, ngeklik tombol apa sih di website. Baru setelah itu nanti campaign-nya akan dioptimasi untuk target audience yang kira-kira akan sebanyak-banyaknya add to cart gitu, dengan budget yang diberikan. Nah, conversion campaign ini, conversion action-nya bisa banyak ya, bisa landing page view, bisa purchase, bisa add to cart kayak tadi, bisa message, dan lain sebagainya. Ini semuanya didefinisikan oleh advertiser ya, terlebih dahulu. Lalu katalog sales, nah ini mungkin kita sering lihat kayak misalnya teman-teman buka Tokopedia, terus misalnya cari barang tas gitu misalnya. Terus dari Tokopedia teman-teman main ke Instagram, tiba-tiba ada iklan dari Tokopedia, nge-target iklannya kreatifnya sama tuh, tas yang teman tadi cari di Tokopedia. Nah, itu pakai yang namanya katalog sale. Jadi mereka mengintroduce lagi katalog yang mereka punya di SKU-nya, atau bisa juga untuk orang-orang yang mungkin udah mau check out cuman nggak jadi, nah itu bisa jadi target lagi untuk ngelihat katalog yang tadi mereka lihat gitu. Cuman ini kita perlu nge-upload produk katalog kita ke Facebook dulu sebelum kita bisa running campaign-nya. Dan yang terakhir itu ada store traffic. Ini biasanya cocok untuk orang-orang yang punya offline store ya. Jadi punya offline store, dia pengen orang-orang datang ke tokonya. Nah, itu bisa nih kita targetin yang namanya store traffic campaign. Jadi nanti target audiensnya itu kita bisa atur berapa radiusnya, berapa kilometer dari toko fisik kita gitu. Nah, ini mungkin bisa di screenshot dulu atau di save atau apa, karena abis ini ada study case nih. Terus ntar kita akan bahas bareng. Jadi kita akan coba ngevaluasi suatu campaign bareng-bareng gitu ya. Kita kasih waktu buat kerjain ini soalnya. Jadi misalnya ada fashion shop ya, dia mau running conversion campaign gitu. Dan dan ini data hasilnya ya. Kita udah running campaign nih, kita dapat nih, oh 1 bulan kita spend 3,5 juta, dapat impression sekian, dapat klik sekian, yang visit website sekian, add to cart sekian, checkout sekian. Nah, terus dari yang checkout 80 dapat revenue 5.200.000. Jadi dari 80 checkout kita dapat revenue ya sebesar 5,2 juta. Jadi dari spend budget 3,5 juta dapat revenue 5,2. Nah, coba kita hitung nih berapa CPM-nya, CPC, CTR, conversion rate, CPA, dan ROAS. Mungkin aku kasih waktu berapa ya? 15 menit? Bisa di setengah jam ya? Bisa ya? Ntar kita bahas sama-sama gitu. Ya, kita bahas bareng-bareng aja ya. Untuk yang ini nih. Jadi, tadi ya, ini datanya nih sebelah kanan. Sekarang coba kita hitung. Mungkin bisa jawabnya antara open mic atau ketik di chat. Nah, kita mulai dari CPM dulu. Ada yang mau jawab CPM berapa kira-kira? Oke, 8.000 ya. Nah,
Jadi benar ya, CPM itu tadi jumlah spending kita berapa, dibagi impressionnya berapa dikali 1000 ya. Karena kan berapa harga yang harus kita bayar untuk 1000 orang lihat iklan kita. Jadi 3,5 juta bagi 437.500 kali 1000. CPC ada yang mau jawab? CPC berapa? 2917 ya. Oke, benar semua ya. Mantap. Jadi kalau CPC kita amount spend-nya berapa dibagi jumlah kliknya, yaitu sekitar 2.917 atau 2.916. Oke, kalau CTR 0,27. Ya, sekitar segitu ya, 0,27 sampai 0,3. Ini aku bulutin. Jadi memang kalau untuk CTR itu link klik dibagi impression dikali 100%. Nah, tadi yang 0,002 ya itu jadiin persen aja dikali 100%, itu udah bener sih. Kita lanjut ke conversion rate. Conversion rate apa nih jawabnya? 0,018, 6,96. Oke, jadi kalau conversion rate itu aku mungkin salah hitung nih ya, jangan. Coba ya, conversion rate itu berarti tadi kita define dulu nih conversionnya apa gitu kan. Jadi kalau conversion tadi kan checkout ya, checkout itu conversionnya itu ada 80 dibagi sama link klik yang 1.200. Jadi 80 dibagi 1.200 ya, dikali 100%. Ya, berapa sih itu? Nah, aku cek ulang juga. 80 dibagi 1.200 dikali 100%. Ya, di 6,7% ya. Ya, jadi kalau conversion rate memang agak tricky. Jadi memang kita harus cek dulu nih yang kita definisikan sebagai conversion itu apa. Dan case ini itu adalah si checkout 80 dibagi jumlah kliknya. Kalau cost per action berarti ini ya, jumlah spend dibagi checkout. Berapa tuh? CPA. Oke, benar, 4.350 ya. Jadi ini 3,5 juta dibagi 80. Dan yang terakhir untuk ROAS nih. Nah, kalau untuk ROAS, itu kalau dalam persen benar. Cuman biasanya kalau ROAS itu satuannya berapa kali ya. Jadi memang 1,5, kita biasanya nggak jadiin persen. Jadi memang kalau kayak CTR, conversion rate itu persen, tapi kalau ROAS biasanya angka bulat sih. Yang pasti kalau di bawah 1 artinya rugi, di atas 1 artinya kita spend-nya lebih kecil daripada pendapatan kita gitu. Oke, wah hebat sih ini, pada benar-benar semua banyaknya ya. Jadi itu untuk menghitung nih, dan sekarang pertanyaannya ini campaign sukses apa enggak gitu kan? Apakah suatu campaign ini berhasil nggak sih? Ini kita bisa bilang berhasil nggak sih? Kira-kira dia mesti jawab nggak nih? Atau ada yang mau jawab? Sukses, oke. Berhasil, sukses, oke. Nah, jawabannya tergantung ya. Jadi kita bisa bilang sukses atau enggak itu tergantung sebenarnya. Jadi objektifnya apa dulu nih? Kalau misalnya objektifnya memang ya udah kita pengen ROAS-nya dari 1 atau untung, ya kita bisa bilang ini sukses. Tapi kalau misalnya orangnya lebih ambis nih ya. Oh, ada yang mau nanya, sorry. Ya, Brilian. Oke, confidence value dapat dari mana? Itu dari ini sih. Jadi dari aku nggak jelasin ini pertanyaan bagus ya. Aku nggak jelasin di contoh soalnya. Jadi itu diambil dari 80 checkout ini ngasilin kita berapa banyak uang gitu. Jadi dari 80 checkout ini kita dapat uang tuh 5,2 juta gitu. Nah, itu dapat conversion value. Gitu sih. Memang aku nggak jelasin di contoh soalnya gitu. Oke, menjawab nggak Brilian? Oke, nah tapi yang lanjut tadi ya, sebenarnya sukses atau enggak, kita bisa secara general bilang sukses, tapi tergantung lagi nih, kalau misalnya orangnya kan ngerasa, oh gue spending kan nggak cuma di digital marketing doang, gue spending juga di modal barangnya, gue spending juga di tempat usahanya misalnya, gue spending juga di iklan-iklan lain. Nah, kayak gitu mungkin kalau misalnya mereka masukin ke dalam faktor, ya mungkin bisa dibilang, oh ternyata selain itu nggak revenue gue masih boncos nih, jadi mungkin belum sukses. Nah, itu lagi-lagi tergantung ya. Tapi kalau kita lihat dari kacamatanya digital marketing sendiri, benar-benar dari digital marketing doang, ya kita bisa bilang ini sukses sih. Karena
yaitu kita dapat cuannya lebih banyak ya daripada berapa banyak yang kita spend. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya adalah kalau misalnya wah ini lupa di hide ya. Kalau misalnya kita bisa ngasih tahu apa nih untuk si orang ini supaya campaign performance-nya lebih bagus lagi gitu. Nah, yang pertama mungkin kita bisa nih kayak ngasih tahu ke tim konten dan kreatifnya. Kita lihat, oh, si Tiara tuh kecil loh, cuma 0,3%. Berarti dari 1.000 orang yang ngeliat iklan kita, cuma 3 orang yang klik. Itu kan kecil banget kan. Nah, kita mungkin bisa nih ngomong sama tim kreatifnya kayak, yuk kita kerja sama-sama yuk, lihat kira-kira kreatifnya akan seperti apa, yang kita bisa bagusin, supaya si click-through rate-nya nih naik nih, nggak cuma 0,3%. Karena kalau semakin banyak yang klik, otomatis akan semakin banyak juga kan yang convert dan akhir-akhirnya ROAS-nya akan bisa lebih gede gitu. Jadi pertama kita bisa ngomong juga sama tim kreatif. Terus yang kedua kita bisa juga ngomong ke tim produknya nih, ke tim website. Karena kita lihat di sini kayak, oh yang visit produk page-nya tuh 750, tapi yang akhirnya masukin keranjang cuma 150 gitu. Berarti kan ada 600 user ya yang setelah lihat produknya nggak mau beli. Jadi ada drop nih yang cukup jauh dari 750 ke 150. Kita bisa ngomong nih ke tim produk ya kira-kira kenapa gitu. Kenapa banyak orang yang close atau yang nggak lanjut beli setelah dia visit produk page-nya. Apakah mungkin foto-foto produknya kurang menarik, atau mungkin penjelasan produknya kurang menarik, atau mungkin harganya nggak cocok. Nah, segala macam itu kita bisa sampaikan juga ke tim produk untuk kalau misalnya 750 ini bisa kita improve aja jadi 300 let's say. Otomatis kan kalau kembali sama ini konversinya udah naik 2 kali lipat kan gitu. Nah, terus yang ketiga ini dari sisi kita, kalau tadi sisi eksternal, kalau dari sisi kita bisa juga nih lihat lebih dalam gitu dari campaign performance-nya, dari ad group-nya, dari placement-nya, trennya seperti apa, sehingga kita bisa nanti bikin strategi yang lebih bagus untuk si campaign-nya ini gitu. Oke, link click dan physical website bedanya apa ya, Kak? Oke, ini jadi link click itu adalah orang pas ngeklik link di iklan kita ya. Ini juga pertanyaan bagus nih. Nah, cuman biasanya ketika orang ngeklik link iklan, itu kan loading ya, loading atau masuk website. Nah, pas di loadingnya itu biasanya ada aja sih orang yang mungkin internetnya kurang cepat, atau mungkin kepencet iklannya, terus dia loading langsung close. Jadi jadi masih loading, belum sampai visit website, itu biasanya ada drop sedikit gitu. Karena tadi ya, karena loadingnya. Jadi memang seberapa cepat page kita loading itu akan mempengaruhi juga ke campaign kita gitu. Ini jadi link click itu adalah orang pas ngeklik link di iklan kita ya. Ini juga pertanyaan bagus nih. Nah, cuman biasanya ketika orang ngeklik link iklan itu kan loading ya, loading atau masuk website. Nah, pas di loadingnya itu biasanya ada aja sih orang yang mungkin internetnya kurang cepat, atau mungkin kepencet iklannya terus dia loading langsung close. Jadi jadi masih loading, belum sampai visit website, itu biasanya ada drop sedikit gitu. Karena tadi ya, karena loadingnya. Jadi memang seberapa cepat page kita loading itu akan mempengaruhi juga ke campaign kita gitu. Kalau mau tanya untuk bagian targeting, seperti tadi ada yang broad dan ada yang spesifik, itu gimana settingnya? Oke. Jadi di digital marketing nanti kalau mungkin teman-teman kalau udah hands on ya di ads channel ya, itu kita bisa targeting audience itu sesuai keinginan kita gitu. Jadi balik lagi gimana kita mau alokasiin budget kita mau ditarget ke siapa. Jadi kita bisa targetnya broad banget nih, kayak misalnya kita pengen target satu Indonesia kena iklan kita umurnya 18 sampai 65 tahun, interestnya bebas. Itu bisa banget kita lakuin. Tapi bisa juga kita spesifik, kayak oke, kita pengen fokus instead of Indonesia, kita pengen fokus di Jakarta aja deh. Terus umurnya lebih dinero lagi, 20 sampai 35 tahun. Terus mungkin kita bisa targetin lagi dari interestnya yang sesuai dengan brand kita gitu. Jadi kalau misalnya tempat belajar dia pengen fokus, oke, targeting orang-orang yang lagi interested ke digital marketing course, atau mungkin punya interest ke digital marketing dan lain sebagainya, spesifik itu pun bisa gitu. Jadi balik lagi itu tergantung gimana si digital marketer yang pengen yang broad atau yang spesifik, semuanya bisa ditentukan di ads platformnya. Itu sih untuk Eric ya. Oke. Nah, ya jadi emang kalau targeting audience itu ada garis besar tuh ada yang pertama lokasi ya, bisa berdasarkan lokasi, bisa berdasarkan demografik, bisa berdasarkan interest, dan bisa berdasarkan behavior. Nah, jadi
mungkin kalau ditanya kok bisa ya sih, jadi yang benar sih yang tadi Kaisan ngomong kayak kita bisa nih target orang berdasarkan behavior mereka, kayak apa yang mereka cari, apa yang mereka search di Instagram misalnya, apa yang mereka search di Google, apa yang mereka search di e-commerce, dan itu biasanya masuk ke dalam behavior. Dan kok bisa sih si Facebook, Google, dan lain sebagainya tahu kalau kita tuh nge-search gitu kan, nggak pertanyaannya. Nah, itu ada yang namanya cookies ya. Jadi kalau di kalian buka Google Chrome kalian ada yang namanya cookies. Nah, jadi setiap kali kita visit website, setiap kali kita nge-search apa, itu akan menghasilkan cookies. Dan cookies ini adalah jejak digital kita yang digunakan oleh ads platform. Jadi nanti di Google Chrome itu dia akan ngasih tahu nih, oh si Alvin cookiesnya ini nih. Nah, dari cookies itu dipakai nih sama si Facebook. Oh, ternyata si Alvin meninggalkan jejak cookies ini. Ternyata dia dulu pernah nge-search ini. Berarti kayaknya cocok deh kalau gue pasang kasih iklan ini. Kayak gitu sih. Jadi ya bisa banget target dari interest dan behavior. Gitu sih.